Setelah kalian saksikan video yang tadi Ibu kirim, coba sekarang kalian buka LKS halaman 3, tema 1, indahnya kebersamaan. Kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, muatan bahasa Indonesia dengan subtema keberagaman budaya bangsaku. Video tadi menjelaskan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang kalian cari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks bacaan Ngaben halaman 3. Sebelumnya Ibu jelaskan kembali ya. Di sini ada teks bacaan bicara tentang Ngaben. Kalian sudah tahu dari video yang tadi, yaitu tentang pertama harus tahu dulu paragraf. Nah, paragraf pada bacaan Ngaben ini yaitu ada di kalimat kata awal Ngaben sampai jasad kasarnya. Nah, ini namanya satu paragraf. Lalu, di mana letak kalimat utamanya? Karena untuk mencari gagasan pokok, kita harus tahu yang namanya kalimat utama. Kalimat utama tadi adanya di awal dan juga bisa di akhir. Maksudnya adalah dari awal Ngaben adalah suatu upacara pembakaran mayat yang dilakukan umat Hindu di Bali, titik. Sampai titik, itu namanya kalimat utama yang ada di awal. Tapi nanti ada juga yang di akhir. Kalau daripada akhir kalimat pada suatu paragraf, kalau misalnya ada bacaannya atau ada kalimat oleh sebab itu, maka jadi, nah baru kalimat utamanya ada di akhir. Karena di sini tidak ada, maka kalimat utamanya berarti ada di awal. Yaitu Ngaben adalah suatu upacara pembakaran mayat yang dilakukan umat Hindu di Bali. Titik, sampai situ ya, ada tanda titik. Berarti itu kalimat utamanya. Lalu gagasan pokoknya gimana? Kalian teliti. Kalimat utama ini kesimpulannya apa? Intinya apa? Maka itulah gagasan pokok. Jadi Ibu contohkan bahwa kalimat utamanya itu kan tadi Ngaben adalah suatu upacara pembakaran mayat yang dilakukan umat Hindu di Bali. Berarti gagasan pokoknya adalah Ngaben, yaitu upacara umat Hindu. Boleh ditambahkan di Balinya boleh, tapi lebih ringkas lagi bahwa kalimat utama itu kesimpulannya adalah Ngaben adalah upacara umatnya Hindu, umat Hindu. Lalu gagasan pokok, ada gagasan pendukungnya yang mana ya? Gagasan pendukungnya adalah kalimat-kalimat setelah kalimat utama, yaitu kalimat penjelas yang menjelaskan dari kalimat yang dari pertama sampai titik tersebut. Di sini adalah kalimat penjelasan yang pertama adalah upacara ini dilakukan untuk menyucikan roh leluhur atau orang yang sudah wafat menuju ke tempat peristirahatan terakhir dengan cara melakukan pembakaran jenazah. Titik. Itu adalah kalimat penjelasnya. Lalu di mana gagasan pendukungnya? Kalian inti dari upacara sampai kalimat pembakaran jenazah. Kalian simpulkan intinya apa, maka itu adalah gagasan pendukung. Jadi gagasan pendukung pertamanya pada paragraf pertama teks bacaan Ngaben yaitu 1. Tujuan upacara Ngaben. Jadi pada kalimat penjelas yang kedua ini yaitu berbicara tentang tujuan upacara Ngaben. Tujuan upacara Ngaben itu dilakukan untuk menyucikan roh atau orang yang sudah wafat, yaitu dilakukan dengan cara pembakaran jenazah. Nah, itu adalah jawaban atau kesimpulan dari tujuan upacara Ngaben. Lalu kalimat penjelas kedua. Setelah ada titik di jenazah, lalu ada bacaan diri manusia mempunyai beberapa unsur, titik. Nah, itu adalah kalimat penjelas dari paragraf pertama bacaan Ngaben. Jadi gagasan pendukungnya adalah manusia mempunyai banyak unsur atau manusia mempunyai beberapa unsur. Tuh, kesimpulannya atau intinya dari kalimat penjelas kedua. Lalu kalimat penjelas yang ketiga. Semua ini digerakkan oleh nyawa atau roh yang diberikan Sang Pencipta. Nah, jadi itu adalah kalimat penjelasnya. Kesimpulannya atau intinya dari itu adalah gagasan pendukungnya. Semua unsur digerakkan oleh nyawa. Ya, cukup segitu saja gagasan pendukungnya. Lalu gagasan pendukung pada kalimat penjelas selanjutnya. Saat manusia meninggal, yang ditinggalkan hanya jasad kasarnya saja. Nah, jadi kalimat pendukung, gagasan pendukung dari kalimat penjelas yang keempat adalah roh adalah sesuatu yang kekal sampai akhir zaman. Jadi yang ditinggal ke kasarnya saja, sedangkan roh masih ada yang terus kekal sampai akhir zaman. Titik tuh. Lalu
Kalimat penjelasan terakhir, upacara ngaben dilakukan sebagai proses penyucian roh saat meninggalkan jasad. Jadi itu penjelasan tentang upacara ngaben kenapa dilakukan. Nah, berarti gagasan pendukungnya dari kalimat penjelasan yang kelima adalah tujuan upacara ngaben dilakukan. Nah, jadi kalian sekarang tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada paragraf kedua, yaitu di halaman 4 LKS tema 1 indahnya kebersamaan. Pada paragraf kedua itu adalah dimulai dari kata ngaben sampai kalimat telah meninggal. Kalian tulis seperti yang ibu tadi gunakan diagram. Kalian tulis gagasan pokoknya di tengah, lalu gagasan pendukungnya diberi nomor, gagasan pendukung pertama, gagasan pendukung kedua. Nah, itu ya untuk bahasa Indonesia. Dan untuk PKN, tugasnya adalah ada di halaman 8 sampai 10. Kalian cukup baca teks yang ada di halaman 8 sampai 10. Karena di situ ada banyak terdapat tentang bacaan keragaman Indonesia. Kalian baca dengan teliti bahwa keragaman suku di Indonesia, ada keragaman rumah adat, ada keragaman upacara, dan lain sebagainya. Setelah itu, kalian jawab pertanyaan yang ada di halaman 10, yaitu soal pertanyaan. Ya, dan sampai di halaman 11. Ya, semua jawaban ada di halaman 8 dan 9 dan 10. Semuanya tinggal kalian lihat, kalian baca dengan kalimat yang jelas, singkat, tidak terlalu banyak ya. Cukup kerjakan saja di LKS-nya. Setelah itu, kalian tulis dalam kotak halaman 11 ini suku kalian dari mana, bahasa yang digunakan apa. Misalnya Ayu sukunya dari Jawa, bahasa yang digunakan adalah Jawa. Lagu daerah dari Jawa itu apa? Misalnya Sublak-Sublak Suweng atau yang lainnya. Tarian daerah dari Jawa itu apa? Misalnya saya dari Jawa Tengah. Saya ada misalnya Anita dari mana? Anita dari suku Betawi. Bahasa yang digunakan Betawi adalah bahasa Betawi. Lagu daerah Betawi yaitu kicir-kicir. Tarian daerahnya yaitu adalah tarian ondel-ondel atau yang lainnya. Agamanya kalian apa? Tentu kita kan agamanya Islam karena kita sekolah di madrasah. Nah, kalian tulis seperti itu ya tugasnya. Semoga bisa kalian pahami, tetap semangat dan terus belajar. Jangan lupa berdoa sebelum memulai pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.